dokter memintaku dirawat. Rumah sakit bagiku sesuatu yang menakutkan. Aku kan kesepian dalam kesendirian tanpa kekasih hati. Belum lagi memikirkan biaya besar yang menanti. Namun saat aku masuk ke ruang rawat, kehangatan dokter dan perawat getarkan jiwa. Aku merasa dalam keluarga yang ceria, berbeda dengan bayangku selama ini. Rumah sakit Mandaya Karawang memberi hari-hariku lalui gembira. Sakitku pulih lebih cepat dari kukira. Kita semua keluarga, kita serasa di rumah. Kalian takkan pernah merasa sendirian. Mandaya melayani semua orang dengan kasih, kenyamanan, kelembutan, dan perhatian. Menggema di mana-mana. Kala butuh perawatan, Mandaya selalu ada. Mandaya melayani dari sakit hingga sehat, melayani dengan biaya yang sangat terjangkau. Rumah Sakit Mandaya Karawang, semangat untuk penyembuhan. Bu Dokter, pertanyaan pertama dari saya ya untuk Bu Dokter ya. Ini pertanyaan pertamanya adalah apa perbedaannya Mandaya Hospital Group dengan Mandaya Hospital Karawang? Kok ini beda gitu loh, Bu? Silakan Bu. Bu Dokter. Kafiannya cukup jeli nih, bagus banget ya. Cerita sedikit mengenai Mandaya Hospital Karawang. Ya. Mungkin para pemirsa sudah tahu tahun 2015 Mandaya Hospital Group mengambil alih Rumah Sakit Cito. Dulu kan Cito terkenal sekali ya. Kembali kita ganti namanya menjadi Mandaya Hospital Karawang. Dan banyak sekali yang kita rubah pada saat itu. Mungkin semua bisa lihat gedungnya saja direnovasi besar-besaran. Ya. Karena kita harus mengikuti standar akreditasi nasional rumah sakit. Kemudian kami juga menambah pelayanan, yaitu menambah tenaga-tenaga ahli yang profesional di bidangnya masing-masing, baik di bagian medis, yaitu dokter-dokternya, maupun yang non-medis, ya staf kami banyak yang kami tambah dengan tenaga profesional. Kemudian untuk dokternya tadi, kami melakukan proses seleksi. Semua dokter yang akan bergabung di Rumah Sakit Mandaya Hospital Karawang harus melewati komite kredensial namanya. Jadi dan saat itu juga kita menseleksi besar-besaran tenaga yang bekerja di tempat kami Mandaya Hospital Karawang sudah melewati seleksi tersebut. Dan tidak berdiam di situ saja, setiap saat manajemen Mandaya Hospital Karawang selalu melakukan evaluasi sehingga pasien-pasien yang berobat di Mandaya Hospital Karawang betul-betul mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya. Karena kita tahu mungkin saat ini banyak ya mungkin masyarakat yang mempunyai konotasi yang agak negatif ya kelihatannya terhadap dokter. Nah untuk itu manajemen Mandaya Hospital Karawang terus memonitor dan mengevaluasi para dokter kami. Nah Mandaya Hospital Karawang juga melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan standar. Dan ini terus terang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tapi kami Mandaya Hospital Group tetap menjalankan karena kami peduli dengan keselamatan dan kenyamanan pasien. Sehingga tahun lalu kami telah lulus akreditasi Senar 1 dengan tingkat paripurna atau istilahnya bintang 5. Jadi seperti hotel bintang 5 ya. Terus terang itu tidak mudah untuk mendapatkan hal ini. Kalau Bapak Ibu ada waktu bisa dilihat di websitenya KARS. Jadi seluruh rumah sakit harus melewati akreditasi, tapi yang mendapatkan tingkat paripurna ini mungkin masih belum banyak. Kemudian di samping itu juga kita mempunyai pusat-pusat unggulan, yaitu jantung dan trauma center.
Nah, ini juga tahun 2017 kami mendapatkan piagam penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai trauma center terbaik se-Jawa Barat. Nah, itu mengenai Mandaya Hospital Karawang. Pertanyaan Kang Ian, apa sih bedanya dengan grup? Ya. Kalau Hospital Mandaya Group itu artinya membawahi Karawang. Jadi kami juga punya rumah sakit yang lain yang sedang dibangun, yaitu Mandaya Hospital Royal Puri Di mana itu, Bu? sebagian barat Jakarta, Bang. Wih, luar biasa Iya. sekali. Nanti bisa main-main ke sana, tahun depan sudah selesai. Amin. Nah, standar rumah sakit itu berstandar internasional, jadi agak berbeda dengan yang di Karawang. Aha. Cukup besar, Ya. kapasitasnya 400 bed dengan desain bangunan yang unik sekali dan sangat modern. Kemudian juga dibantu dengan tenaga profesional. Sekali lagi kami selalu berpusat pada pasien dan keluarga, dan juga untuk keselamatan pasien dan kenyamanan. Kemudian juga dilengkapi dengan peralatan yang canggih dan modern. Pusat unggulannya yaitu jantung, neuroscience, yaitu dokter syaraf dan bedah syaraf, kemudian juga kanker. Dan ditambah juga banyak pusat unggulan-unggulan lainnya. Kemudian ini semua kami sediakan untuk masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat kita nggak perlu jauh-jauh, Mas, jauh-jauh ke luar negeri, biayanya apalagi cukup tinggi. Cukup ke Jakarta aja. Cukup ke Jakarta, Ke Rumah Sakit Mandaya Royal Puri. Royal Puri. Iya. Mudah-mudahan nanti di 2020 udah launching ya, Bu ya? Siap, Bu dokter ya? betul. Nanti kita Oke. kesini lagi, kita infokan. Harus Bu dokter ya, Bu dokter Ana luar biasa sekali, dan mudah-mudahan saja nanti di tahun 2020 Rumah Sakit Mandaya Royal Puri di Jakarta sudah bisa dioperasikan untuk masyarakat ya. Betul. Oke. Kemudian pertanyaan saya nih untuk Bapak Dokter Sunfu, spesialis bedah, yang mana ini beliau merupakan spesialis bedah di Rumah Sakit Mandaya Karawang. Pak Dokter Sunfu? Ya, Kang Yan. Langsung saja mungkin pada tema tema obrolan kita di pagi jelang siang hari ini, yaitu adalah laparoskopi. Laparoskopi ini merupakan tindakan bedah dengan luka minimal. Maksudnya gimana tuh, Pak Dokter? Soalnya saya kurang paham itu ya. Karena kebanyakan masyarakat kita tuh merasa fobia kalau dengerin kata bedah atau operasi gitu. Betul, masyarakat awam pada umumnya sudah takut kalau diperiksa dokter dan dikatakan harus operasi. Padahal jadi tindakan operasi menjadi sebuah momok atau sesuatu yang menakutkan. Betul. Padahal pasien setelah operasi mengakui bahwa operasi itu tidak seseram yang dia bayangkan dari sebelumnya. Termakan sinetron kayaknya ya. Jadi perkembangan zaman, teknologi juga mempengaruhi dunia medis. Nah, untuk tindakan medis, operasi juga mengalami perubahan, Pak. Iya. Dulu ada istilah namanya big incision, big surgeon. Jadi kalau luka operasinya besar, maka ahli bedahnya itu besar atau hebat gitu. Kalau sekarang mah diketawakan orang, jadi lelucon saja. Oh gitu. Ada yang mau dioperasi dengan luka yang besar. Makanya dengan teknologi, seorang ahli bedah dunia medis berubah untuk mengubah bagaimana operasi. Seorang ahli bedah bisa operasi dengan luka sekecil-kecilnya, seminimal mungkin. Jadi lebih praktis lagi gitu ya. Lebih praktis, betul. Oke, lebih praktis dan lebih modern lagi karena seiring perkembangan zaman akhirnya tindakan bedah itu jadi lebih mudah dan juga tidak seseram yang dibayangkan sama orang-orang gitu ya, Pak Dokter ya. Betul. Baiklah. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Dokter, dari saya pastinya penyakit apa aja sih yang bisa ditangani dengan tindakan bedah laparoskopi ini, Pak Dokter? Oke, jadi laparoskopi yang pagi ini yang kita akan bicara laparoskopi pada pembedahan perut ya Pak ya. Jadi pembedahan perut kita bisa melakukan pemeriksaan diagnostik namanya. Diagnostik itu apa sih? Diagnostik itu mencari tahu. Jadi misalnya pasien datang dengan sakit perut yang hebat, terus kita ronsen, kita periksa, oh ternyata kelihatannya ada bocor, ya, ada usus yang bocor, ada kelainan ada di perutnya. Daripada kita membuka operasi dengan luka yang besar, kita namanya diagnostik. Jadi kita masukkan kamera ke dalam perut, kita lihat dengan mata kita sendiri kelainannya di mana. Jadi diintip gitu ya. Diintip. Saking canggihnya itu Bapak Dokter Sunfu, seperti itu teknologinya ya. Betul. Yang kedua, kita bisa juga
operasi ini untuk mengatasi perlengketan usus. Jadi orang yang pernah operasi usus, pernah buka perut, itu ususnya ada kemungkinan melengket. Lengket dalam arti seperti apa Pak Dokter? Lengket kayak ini lem gitu Pak. Usus kan kayak selang air ya Pak ya. Iya. Dia tuh melintir. Kalau dia lengket, ususnya nggak bisa bekerja. Betul. Makanan nggak jalan. Keluhannya kembung, mau muntah. Itu bisa diatasi dengan laparoskopi. Kalau kita operasi biasa kan kita buka lagi, kemungkinan lengket muncul kembali. Tapi dengan laparoskopi lukanya kecil, kemungkinan terpapar dengan benda asing di rongga perut minimal, angka kekambuhan untuk terjadinya perlengketan kembali lebih tinggi, lebih rendah. Jadi setelah operasi laparoskopi. Jadi diminimalisir, bener-bener diminimalisir ya Pak Dokter Sunfo ya. Iya. Berikutnya laparoskopi bisa juga untuk operasi radang usus buntu. Jadi buat yang punya usus buntu juga bisa banget ya Pak Dokter. Kalau ada infeksi usus buntu kan pasti suruh operasi ini ya. Iya. Tindakannya emang operasi. Nah itu bisa dengan menggunakan alat laparoskopi. Berikutnya bisa juga untuk operasi hernia atau istilah awamnya turun derok. Bisa banget. Untuk yang punya prostat juga bisa banget ya Pak Dokter Sunfo ya. Ya. Atau operasi usus yang lainnya. Ada kelainan usus yang lainnya yang kira-kira perlu operasi, kita bisa dengan menggunakan metode laparoskopi. Luar biasa sekali Bapak Dokter Sunfo yang sudah memberikan penjelasan mengenai laparoskopi itu seperti apa. Jadi jangan takut dulu karena gara-gara termakan korban sinetron itu dioperasinya serem gitu ya Pak Dokter Sunfo ya. Betul Kang ya. Bu Dokter Anastia ya. Ini katanya Bu Dokter Anastina banyak banget masyarakat di kita yang merasa horor, katanya dioperasi serem, biayanya mahal dan lain sebagainya. Yang paling jadi momok buat masyarakat tuh sebetulnya bukan masalah biayanya ya. Kalau untuk pengen kesembuhan sudah pasti mereka akan siap berapapun biayanya. Yang jadi momok itu adalah ketakutannya terlebih dahulu gitu loh ya Bu Dokter ya. Kalau ada pertanyaan umum nih dari masyarakat mungkin tentang Rumah Sakit Mandaya Hospital Mandaya Hospital Karawang ini, pertanyaan umumnya kemana nih Ibu Dokter Anastina ya? Kemana ini Bu Dokter? Bisa ke manajer marketing kami Pak Abi. Baik, selamat pagi Kang Ian. Jadi misalnya ada informasi hal-hal yang mungkin menyangkut misalnya jadwal dokter, mau nanya masalah mungkin tarif-tarif, bisa menghubungi di marketing kami. Bisa ke saya dengan nomor HP 0811 9827 025. Sekali lagi ya, di 0811 9827 025. Dan si pemirsa juga dapat menghubungi medsos kami. Kita punya Instagram, kita punya Facebook di Mandaya Hospital Karawang. Nah, di situ semua informasi terpapar. Jadi silahkan berkunjung ke medsos dan website kami. Kasih tahu dong alamatnya, alamat medsosnya apa aja? Alamat medsosnya Mandaya Hospital Karawang. Instagramnya juga @Mandaya Hospital Karawang. Nah, silahkan di follow ya. Di follow. Nanti saya follow. Karena di situ banyak informasi, di situ banyak edukasi yang mungkin bisa membantu dari sisi membuat pemirsa gitu sih. Baik, khusus kali ya. Benar. Dan situ pun juga kita punya promo-promo. Kita punya saat ini kita bergilir nih. Bulan ini promonya ini, bulan ini promonya ini, kita banyak promo. Banyak banget ya promo-promo yang keren buat rekan flamboyan semuanya. Jadi kalau seandainya pengen berobat, apalagi yang kaitannya dengan perbedahan, bisa langsung dicek aja ke Instagramnya Rumah Sakit Mandaya Karawang ya. Benar, ya. Baiklah. Dan saya kembali ingin bertanya kepada Bapak Dokter Sunfo, spesialis bedah dari Rumah Sakit Mandaya. Pak Dokter. Ya, kembali saya ingin bertanya, apakah harus ronsen dulu nih sebelum laparoskopi? Jadi untuk pemeriksaan ronsen ini untuk sebelum, saya kira untuk semua operasi kita lakukan pemeriksaan ronsen ya. Jadi persiapan untuk operasi kita lakukan pemeriksaan ronsen. Itu wajib ya? Itu wajib. Wajib banget supaya bisa diketahui penyakitnya itu apa aja. Betul. Gitu ya. Dan juga untuk resiko pembiusan. Nanti dokter bius biasanya meminta ada ronsen untuk menilai fungsi jantung, parunya apa ada masalah atau tidak. Kelebihan dari laparoskopi ini keuntungannya apa aja kalau seandainya untuk pasien sendiri ya, Pak Dokter Sunfo? Ya, tadi kan kita bicara banyak tentang luka ya. Kalau orang bicara laparoskopi, orang tuh mau dioperasi dengan luka yang kecil. Otomatis keuntungannya ya dengan luka yang kecilnya itu ya. Dengan luka yang kecil otomatis nyeri setelah operasi akan lebih kecil
kecil atau minimal ya, lukanya hanya luka sekitar 1 cm dibandingkan luka operasi 5 cm. Otomatis yang 5 cm jauh lebih sakit. Ya, anggap aja kayak baret lah gitu ya. Iya, kayak kebaret aja itu. Kedua, nanti luka yang ditimbulkan. Jadi setelah operasi ada luka. Nah, lukanya sembuhnya seperti apa ya? Kalau lukanya besar, otomatis luka jadi kurang baik ya. Jadi sisi kecantikannya kurang, apalagi yang untuk yang para gadis yang mau dioperasi tapi nggak mau ada luka. Iya, ada bekas luka. Bekas lukanya ya. Nah, itu bisa menjadi sebuah solusi operasi tapi tidak menimbulkan jejak luar biasa luka yang itu. Ini luar biasa sekali loh. Kalau seandainya seseorang itu kan biasanya mereka, apalagi untuk kaum wanita, para ibu yang mau dioperasi gitu ya, mereka takut nanti kulitnya jadi cacat gitu kan, karena ada bekas luka dan susah dihilangkan. Ternyata dengan laparoskopi ini bisa nggak kelihatan gitu Pak Dokter Sunfu ya. Atau kalau memang kelihatan pun minimal, sangat kecil sekali. Betul. Luar biasa. Ini keren banget rekan flamboyan. Jadi rugi banget kalau memang rekan flamboyan semuanya ingin operasi bedah bedah dengan luka minimal, ya laparoskopi aja gitu ya ke Rumah Sakit Mandaya Karawang. Ini keren banget nih. Berikutnya ini waktu pemulihannya juga lebih cepat Kang Yan. Bisa lebih cepat untuk proses penyembuhannya ya. Penyembuhannya lebih cepat karena lukanya kecil. Orang bisa kembali ke aktivitas normalnya lebih cepat. Kan kalau orang habis operasi masalahnya nyeri. Ya, nyeri ya. Orang nggak mau balik, belum bisa kerja. Belum siap kerja. Mau aktivitas apa juga susah karena sakit. Betul. Karena ini lukanya kecil, nyerinya minimal ya, lebih cepat kembali kerja dia. Misalnya dia biasa aktif kerja kantoran, setelah operasi mungkin 1 minggu atau kurang bisa kembali kerja, bisa aktivitas kembali normal dia. Keren banget, beneran ini keren banget loh rekan flamboyan. Jadi kata bedah itu jangan jadi suatu momok lagi sekarang. Orang kalau namanya operasi mah takut. Pasti ngeri. Ini operasi katanya di bedah gitu kan. Orang-orang pasti ngeri. Pada umumnya seperti itu ya. Nah, barusan kita sudah dapat penjelasan ya, pencerahan dari Bapak Dr. Sunfu, spesialis bedah dari Rumah Sakit Mandaya Karawang. Saatnya sesi tanya jawab. Jadi untuk rekan flamboyan semuanya yang ingin bertanya kepada Bapak Dr. Sunfu, spesialis bedah dari Rumah Sakit Mandaya Karawang, boleh banget untuk telepon ya ke 0267 8405 996. Dan langsung aja kita sudah tersambung dengan salah satu rekan flamboyan yang entah keberadaannya dari mana gitu ya, yang pengen bertanya kepada Bapak Dr. Sunfu, spesialis bedah dari Rumah Sakit Mandaya. Halo, selamat pagi. Halo. Wah, ini kayaknya belum nyambung ini ya. Halo. Iya. Halo. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa ini? Dr. Sunfu. Iya. Ini Dokter Sunfu. Selamat pagi, Bu. Iya. Dr. Sunfu, saya mau bertanya. Oke. Ya, saya dengan Rani. Saya tinggal di Cibitung, dokter. Saya Iya, Bu Rani. Saya memiliki wasir. Sudah dicek ke dokter. Diminta untuk dilakukan operasi. Nah, pertanyaan saya, apakah untuk penyakit wasir ini bisa dilakukan dengan laparoskopi, dokter? Terus satu hal lagi, setelah operasi apakah ada pantangan yang harus saya jalani? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rani untuk pertanyaannya. Oke, luar biasa sekali ini Bu Rani, langsung berpoin ya. Silakan Pak Dokter. Ya, saya jawab langsung ya ke pertanyaannya. Jadi untuk operasi wasir ini tidak bisa dioperasi dengan cara laparoskopi, tapi kita juga punya teknik baru untuk operasi wasir. Jadi dulu operasi wasir, wasirnya kita langsung potong ya, langsung dibuang dan dijahit. Itu menimbulkan efek samping pasca operasinya tidak menyenangkan ya, tidak menyenangkan. Kenapa? Karena nyerinya luar biasa, kadang bisa sampai bertahan sampai 3 bulan baru hilang. Maka dengan perkembangan zaman, ada teknologi, kita menggunakan teknologi kalian nih. Teknologinya apa tuh Pak Dokter Sunfu? Nah, jadi kalau dulu dipotong langsung, sekarang kita mencari pembuluh darahnya. Wasir kan sebenarnya pembuluh darah yang melebar.
Nanti dengan alat seperti alat USG, kita cari pembuluh darah mana yang memberi aliran darah atau yang mensuplai darah. Begitu kita ketemu pembuluh darahnya, kita ikat. Kita ikat, kita cari biasanya beberapa buah, nggak satu aja. Ada beberapa pembuluh darah yang bermasalah ya. Pembuluh darah yang memberi suplai darahnya, kita ikat. Setelah ikat nanti benjolan itu akan mengecil. Jadi tidak ada pemotongan, tidak ada luka. Jadi habis operasi tidak ada luka sama sekali untuk operasi wasir ini. Jadi hasilnya sempurna Pak Dokter semua ya. Betul. Luar biasa sekali. Ini teknologi. Kedua pantangan berikutnya ya sama seperti wasir ya. Kalau wasir tetap harus makan yang kurangi makanan yang pedas. Ya. Yang kedua BAB-nya harus lancar. Betul. Jadi kalau BAB tidak lancar setelah operasi bisa muncul lagi ya. Iya, ini bahaya juga kalau terlalu ngeden juga misalnya. Nggak boleh ngeden. Nggak boleh ngeden ya Pak Dokter Sunfo ya. Kemudian Pak Dokter Sunfo, untuk rekan flamboyan juga nanti kita buka lagi sesi tanya jawab untuk rekan flamboyan. Tapi ini pertanyaan dari saya mewakili rekan flamboyan ya, untuk Bapak Dokter Sunfo, spesialis bedah dari Rumah Sakit Mandaya. Nah, ini persiapan apa aja sih yang harus dilakukan untuk menjalani operasi laparoskopi ini? Persiapan apa aja Pak Dokter yang harus dilakukan sebelum menjalani operasi laparoskopi? Silakan Bapak Dokter Sunfo. Iya, makasih untuk pertanyaannya Kang Ian. Untuk operasi laparoskopi sebenarnya tidak ada persiapan khusus. Tidak ada, sama seperti operasi pada umumnya. Jadi namanya kalau operasi laparoskopi pasti pembiusan umum, jadi ditidurin. Otomatis puasa ya, pasien puasa 6 jam sebelum operasi. Puasa makan, kalau puasa minum 4 jam ya, minum air putih boleh sampai 4 jam sebelum operasi. Luar biasa. Persiapan khusus tidak ada ya. Tidak ada. Ini saking simpelnya. Jadi emang sebetulnya buat rekan flamboyan, buat masyarakat yang menganggap bahwa operasi atau bedah itu suatu momok, suatu hal yang menakutkan, ini sebetulnya hal yang biasa lah. Orang kita kayak disuruh tidur doang ya Pak Dokter Sunfo ya. Betul. Operasi yang paling enak menurut pagi hari. Oh gitu. Pagi hari. Jadi malam yang mau operasi, pasien mau operasi, tidur aja. Pagi langsung datang rumah sakit, kita langsung operasi. Luar biasa. Jadi, sekali. Puasanya itu pada saat tidur. Keren banget ini. Kalau kita operasi sore atau siang ya ngerasain kan lagi sadar bangun, kita harus nahan lapar, lihat orang makan minum kan, kita ada rasa ingin lah. Kalau kita pagi hari kita operasi ya. Ini juga suatu bocoran sebetulnya, suatu tips dari Bapak Dokter Sunfo dari spesialis bedah dari Rumah Sakit Mandaya. Jadi buat rekan flamboyan yang pengen melakukan operasi itu enaknya di pagi hari ya Pak Dokter ya. Betul. Oke, luar biasa sekali. Untuk rekan flamboyan yang ingin bertanya khususnya kepada Bapak Dokter Sunfo, spesialis bedah dari Rumah Sakit Mandaya Karawang, langsung saja boleh telepon ke 0267840596. Halo. Pagi. Iya, pagi. Selamat pagi. Iya, pagi. Dokter Sunfo. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi untuk yang dari ya. Saya Asep dok dari Purwakarta. Oh ya, Kang Asep dari Purwakarta. Saya mau menanyakan, anak saya sering sakit hampir 1 bulan ini kan sakit bagian perut bagian kanan, bawah kanan itu dok. Tapi kadang sakit kadang tidak gitu loh. Cepat kita periksakan ke rumah sakit ke dokter, tapi mungkin harus operasi dok. Tapi anak saya takut karena mungkin dia kan masih gadis ya, masih muda. Mungkin dia takut karena ada bekas luka gitu dok yang mungkin mengganggu dia. Kira-kira untuk tindakan itu bisa dilakukan dengan laparoskopi nggak dok? Oke. Ya. Oke, gitu aja ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Asep dari Purwakarta barusan yang bertanya tentang kebetulan dengan tematik kita tadi. Kalau perempuan misalnya kaum hawa ingin dioperasi, takut ada bekas lukanya Pak Dokter. Ya, makasih Kang Asep untuk pertanyaannya. Saya langsung jawab aja ya. Kalau untuk operasi tadi ada nyeri perut ya, kanan bawah, mungkin kemungkinan yaitu usus buntu ya, radang usus buntu. Penanganan untuk radang usus buntu emang operasi bisa 2 macam, operasi yang konvensional sama yang laparoskopi. Kalau untuk
kita mau cari luka yang kecil, efeknya kecil, luka yang kecil, ya kita pakai laparoskopi nanti. Ya, jejak bekas lukanya kecil ya. Iya. Dengan cara laparoskopi itu salah satu cara. Itu salah satu mendapatkan cara. hasil yang baik gitu lah. Tapi nggak bakalan terlalu kecil, nggak terlalu gede-gede banget gitu ya bekas lukanya. Laparoskopi 1 cm kok. 1 cm. 1 cm lukanya. Ya, elah nggak bakalan kelihatan, Pak Dokter ya. Iya. Oke, kembali ini ada pertanyaan SMS kali ini, Bapak Dokter Sunfu. Katanya, selamat pagi Rumah Sakit Mandaya Karawang. Aku Rima dari Teluk Jambe. Selamat pagi Bapak Dokter Sunfu. Saya mau tanya, katanya berapa sih biaya laparoskopi untuk penyakit usus buntu, Pak Dokter? Terima kasih, katanya. Ya. Silakan. Ya. Baik, mungkin kalau untuk biaya nanti ke saya yang mungkin yang bisa jawab. Kita juga sudah mempersiapkan sedemikian rupa untuk harga sih. Kita rumah sakit juga kompetitif, jadi nggak begitu mahal juga enggak. Jadi cukup, kita cuma punya paket mulai dari kelas 3, kelas 2, kelas 1, mulai dari Rp22.500.000. Berapa, Pak? Rp22.500.000. Itu untuk mendapatkan operasi dengan luka minimal. Jadi sangat ringan lah, sangat kompetitif untuk rekan-rekan pembimbingan sekalian gitu kan. Terjangkau ya Pak ya? Terjangkau banget. Dan mungkin kalau untuk Dr. Sunfu sendiri juga memang di sini ada operator Dr. Sunfu, dan beliau itu memang praktek di kita dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dan pagi sampai dengan malam, pagi sampai siang, sore sampai malam. Jadi memang benar-benar Dr. Sunfu bersedia melayani bagi masyarakat Karawang, khususnya di bedah. Luar biasa ya, luar biasa sekali Bapak Dokter Sunfu ini, spesialis bedah dari Rumah Sakit Mandaya, sudah sangat berpengalaman sekali pastinya rekan Flamboyan. Dan barusan penjelasan dari Bapak Abimanyu selaku Marketing Manager Mandaya Hospital Karawang. Dan satu lagi ini pertanyaan di SMS sebelum kita break sejenak. Hai Flamboyan FM, saya pendengar setia nih dari Santi di Cikampek. Santi, apa kabar? Katanya saya mau tanya khususnya untuk Bapak Dokter Sunfu, saya sakit perut sebelah kiri. Apakah saya itu termasuk punya penyakit usus buntu, Pak Dokter? Katanya seperti itu. Oke, saya langsung jawab ya. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Santi di Purwakarta. Ya, nyeri perut sebelah kiri sebenarnya tidak lazim ya untuk usus buntu. Usus buntu lokasi di sebelah kanan. Oh, beda ya ya Pak Dokter ya. Bawah. Tapi saya jelaskan sedikit tentang usus buntu itu gejalanya seperti apa sih. Jadi usus buntu awalnya nyeri, keluhannya memang nyeri awalnya di ulu hati seperti orang sakit ma. Tapi lama kelamaan kurang lebih 6 sampai 12 jam kemudian kok nyeri di ulu hatinya berkurang, tetapi kok jadi nyerinya di kanan bawah ya. Nah, kadang disertai dengan demam, mual muntah, kadang-kadang ada rasa enek ya, mual, terus nafsu makannya menurun. Nah, itu bisa merupakan sebuah tanda atau gejala dari usus buntu. Kalau nyeri perut sebelah kiri ya memang nggak lazim karena lokasinya itu usus buntu di kanan, tapi bisa terjadi pada orang dengan kelainan istilah kedokteran namanya situs invertus. Jadinya organ tubuhnya terbalik, yang di sebelah kanan jadi yang di kiri jadi kanan. Ada kasus kayak gitu juga ada? Ada tuh kasus bawaan, kasusnya jarang emang. Oh iya. Jadi kalau jawabnya mungkin atau tidak, jawabannya bisa mungkin, tapi kasusnya kecil kemungkinannya, biasanya dengan ada kelainan yang lainnya. Oke, baik rekan Flamboyan semuanya. Saat ini kita udah terhubung lagi nih ya sama salah satu rekan Flamboyan yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Dokter Sunfu, spesialis bedah dari Rumah Sakit Mandaya Karawang. Dan juga untuk rekan Flamboyan, kenapa tidak rekan boleh untuk untuk bertanya di SMS 08221 3349 996. Cepetan ya, 08221 3349 996. Yuk kita sapa dulu di balik telepon ini, ada siapa? Halo. Halo. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Flamboyan FM. Iya, terima kasih. Dengan siapa ini? Halo, dengan Randy. Randy di mana, Pak Randy? Di Karawang Johar. Di Karawang Johar. Baik, Pak Randy, silakan untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Dokter Sunfu. Iya, saya mau bertanya ke dokter, Dok. Iya, silakan. Ya, pagi Pak. Jadi gini, Dok, saya punya benjolan di dekat selangkangan. Tapi itu hilang timbul. Apakah benjolan itu berbahaya ya, Dok ya? Terus kira-kira yang saya harus lakukan tuh apa, Dok?
Oke. Kalau bisa, boleh saya minta nomor telepon dokter supaya bisa konsultasi dengan dokter, Dok. Oke, terima kasih Pak Randy. Gitu aja Pak Randy. Ya itu aja Pak Lika. Oke, terima kasih banyak Pak Randy di Karawang Johar ya. Ya, Silakan Pak Dokter Sunfu untuk dijawab pertanyaan dari Bapak Randy. Ya, makasih Pak Randy untuk pertanyaannya. Jadi benjolan pada selangkangan yang keluhan biasa keluar masuk atau hilang timbul itu bisa merupakan tanda atau gejala dari hernia. Hernia itu jadi ada kelemahan pada dinding panggulnya ya. Jadi ototnya lemah bisa ya. Itu memang penanganannya harus operasi. Ya. Harus dioperasi. Ya, operasinya pun bisa dua macam, operasi yang konvensional yang biasa, atau operasi dengan metode laparoskopi. Oh gitu, tapi lebih aman laparoskopi ya Pak Dokter Sunfu ya. Sekarang udah ada metode yang lebih praktis, lebih ringan, efek kedepannya juga lebih nggak kelihatan banget gitu ya. Udah laparoskopi aja, terus biayanya juga lumayan terjangkau kan tadi udah dikasih tahu sama marketingnya. Oke, dan ini satu pertanyaan di SMS nih Bapak Dokter Sunfu. Pagi flamboyan, saya mau tanya nih, katanya untuk Bapak Dokter Sunfu, orang tua saya usianya tuh 51 tahun Pak Dokter katanya. Dia tuh beliau tuh sering sakit perut. Saya harus bawa ke rumah sakit, periksa ke dokter mana ya Dok? Makasih katanya gitu. Kalau sakit perut tuh macam-macam ya. Macam-macam. Jadi nggak semua sakit perut disuruh operasi. Kita salah makan pedas aja, makan cabai kebanyakan aja sakit perut. Iya. Orang diare, mencret itu juga sakit perut ya. Betul, dokter. Jadi kita telusurin dulu nih, kenapa, apa ada gangguan BAB atau tidak, ada salah makan atau tidak ya. Kalau ada gangguan BAB misalnya mencret ya diobatin lah dengan obat mencret ya. Atau BAB-nya susah juga bisa bikin sakit perut ya. Kalau BAB keras atau nggak rutin ya, beberapa hari sekali itu juga bisa jadi sakit perut. Nah itu bisa melakukan perubahan pola makan ya. Dari pola makan dulu. Makan sayur-sayurannya, terutama sayur yang hijau ya. Makan buah pepaya. Iya. Nanti kita lihat jalanannya bagaimana. Kalau memang keluhannya tidak membaik ya baru diperiksakan nanti ke dokter. Ya bisa diperiksakan ke dokter bedah atau ahli bedah. Oke, baiklah. Jadi jangan langsung panik gitu ya Pak Dokter ya. Jangan sakit perut langsung operasi. Enggak dong. Ini pertanyaannya sedikit menggelitik ini ya. Baiklah, langsung aja Pak Dokter kita saya mau bertanya lagi untuk mewakili rekan flamboyan juga yang pastinya pada penasaran nih. Berapa sih lamanya rawat inap dan berapa lama pulihnya setelah dilakukan laparoskopi ini Pak Dokter? Oh iya. Untuk operasi laparoskopi biasanya perawatannya mungkin 2-3 hari ya. 2-3 hari. 2-3 hari ya. Ada juga pasien yang 2 hari, 1 hari ini operasi, besok udah bisa jalan, nyerinya ada juga. Ada yang seperti itu. Kalau udah bisa jalan ya, kalau mau pulang, misalnya saya izinkan boleh pulang. Mohon maaf Pak Dokter Sunfu, apakah faktor seperti itu karena akibat daya tahan tubuh, tergantung daya tahan tubuh juga atau gimana tuh Pak Dokter? Pertama emang lukanya emang kecil ya. Lukanya emang kecil. Yang kedua emang ambang nyeri orang tuh berbeda-beda ya. Ada orang yang ambang nyerinya cukup baik. Jadi dengan luka kecil seperti itu ya nggak masalah. Masalah ya. Juga ada juga yang luka seperti itu juga perlu waktu 1-2 hari. Biasanya rata-rata 1-2 hari sih sudah bisa aktivitas lagi. Oke. Kemudian ini apa sih makanan pantangan setelah dilakukan laparoskopi ini? Makanan pantangan sebenarnya tidak ada ya. Tidak ada makanan khusus bahwa setelah operasi ini, operasi laparoskopi utamanya nggak boleh makan ini itu. Nah ya, kalau orang dulu bilang setelah operasi nggak boleh makan telur kan, boleh makan yang amis-amis. Mitos ya itu? Itu kan mitos ya. Oh mitos. Itu mitos ya. Sudah berlalu itu masanya. Masa modern. Iya. Nah, jadi dari pengetahuan dari penelitian tuh tidak ada hubungannya ya. Justru diperlukan namanya amis-amis seperti ikan, telur itu proteinnya tinggi. Itu proses penyembuhan luka itu sangat bergantung dari protein ya. Protein yang kita dapatkan dari ini sumber hewani ya. Ikan, telur.
Itu jadi penting juga dari makanan juga mendukung ya untuk proses penyembuhan. Oke, kalau tadi pertanyaan saya di awal-awal itu persiapan apa aja yang harus dilakukan untuk menjalani operasi laparoskopi. Nah, pertanyaan ini masih ada kaitannya dengan masalah persiapan nih Pak Dr. Sun Ho. Ya. Bagaimana sih persiapan sebelum tindakan laparoskopi ini Pak Dr. Sun Ho? Silakan. Persiapan khusus tidak ada, Pak. Tidak ada ya, emang udah gitu aja gitu ya. Itu aja, puasanya aja paling puasa 6 jam kayak tadi yang saya sudah diskusikan. Ya. Baiklah, dan ini mungkin pertanyaan yang terakhir karena memang waktu kita juga udah habis ya, 5 menit lagi Bapak Dr. Sun Ho jawab juga udah habis waktunya. Ini berapa sih biaya untuk dilakukan laparoskopi ini? Mungkin dari Bapak Abimanyu, Marketing Manager Mandaya Hospital yang akan menjawab, silakan. Baik, benar. Untuk rekan Pamboyan dan semuanya ya, masyarakat khususnya masyarakat Kerawang, kita sudah mengemas tindakan laparoskopi ini memang baru dalam satu penyakit, yaitu untuk apendik atau usus buntu. Kita sudah punya paket mulai dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Dan untuk kelas 3 kita ada paketnya itu harganya Rp22.500.000. Sekali lagi Rp22.500.000. Itu udah mengikuti semua dari rawat inapnya, dari dokter fisik, sudah semuanya. Jadi bukan cuman operasinya, bukan, jadi sudah satu paket lah. Begitu masuk dilayani rawat inap, operasi, pemulihan mungkin 1 hari atau 2 hari, udah habis itu jadi terjangkau sih harganya. Dan itu pun juga cuman ini ada ketentuannya, tentunya itu jika tidak ada komplikasi atau penyulit. Jadi yang wajar-wajar aja harganya sekian. Tapi kalau ada komplikasi mungkin bisa bertambah. Cuman yang bisa menentukan komplikasi atau enggaknya adalah di dokternya sendiri nanti. Dari Bapak Dr. Sun Ho nanti ya. Jadi mungkin mau konsultasi atau mungkin mau nomor Dr. Sun Ho juga boleh. Jadi kayak Pak Randy kan minta ya. Nah, itu silahkan dicatat nomor Dr. Sun Ho itu. Dr. Sun Ho juga welcome. Satu nomor untuk telepon bisa, untuk WA bisa, SMS juga boleh. Yaitu di nomor 0852 8807 0568. Jadi silahkan rekan pambilan catat sekali lagi 0852 8807 0568. Dan juga misalnya rekan pambilan pengen tahu di mana sih Mandaya itu. Nah, sebenarnya kita tuh tempatnya sangat mudah ditemukan ya. Iya, kita ada sebelahnya Grand Taruma atau depan kita itu Resinda. Jadi begitu main ke mall Resinda itu kita ada di depannya. Ya, di Google Maps ada dong, udah ada dong. Oh, udah pasti. Oh, udah ada ya di Google Maps. Bayar sama Google ya. Mau ketemu saya juga mau nanya-nanya apa silahkan, ke bagian marketing, mau info-info, mau ada health talk segala macam silahkan. Kita sih punya produknya banyak. Dan sekali lagi mungkin bisa rekan pambian itu kunjungi di website resmi kami di www.mandayahospital.com atau medsos kami. Kita ada Instagram, kita ada Facebook. Jadi silakan rekan-rekan pambian bisa berkomunikasi kepada kami. Boleh dikepoin medsosnya ya. Benar. Baiklah, Bapak Dr. Sun Ho, satu pertanyaan lagi. Terima kasih banyak untuk yang tadi Bapak Abimanyu, Marketing Manager Mandaya Hospital Karawang, yang sudah memberikan begitu banyak sekali penjelasan untuk rekan pambian yang penasaran dengan Mandaya Hospital ini ya. Dan ini satu pertanyaan yang terakhir Bapak Dr. Sun Ho, waktunya juga udah habis ya. Selamat pagi Flamboyan. Saya dari keluhan mata saya katarak. Berapa biayanya? Ibu Wati di mana ini? Ibu Wati di Beren ya, umurnya 63 tahun. Ya. Ya, ini katanya Ibu Wati ini 63 tahun, keluhannya matanya katarak. Biaya berapa biaya operasinya tuh berapa gitu tadi? Oh ya, untuk Bapak langsung. Untuk Ibu Wati mungkin bisa dicatat nomor saya saja, atau nanti kan ini ada nomornya, nanti kami akan hubungi untuk biaya operasi katarak ya. Di sini kan di sini udah tertera nomornya Ibu Wati. Nanti kami akan hubungi Ibu Wati. Tuh, Bu Wati ini luar biasa sekali ya. Bu Wati boleh catat nomor saya di 0811 9827 025. Mendingan
Bapak Abimanyu aja deh yang telepon beliau ya. Bupatinya. Itu lebih memudahkan ya juga nanti Bu Wati yang menunggu pastinya telepon dari Bapak Abimanyu. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Anastina Tahyomars. Beliau merupakan CEO Mandaya Hospital Group. Ibu terima kasih banyak atas kedatangannya Ibu. Terima kasih juga Kang Ian. Iya, terima kasih. Lainnya. Ini terima kasih banget ya udah pada berkunjung ke Flamboyan FM untuk membahas tentang laparoskopi, tindakan bedah dengan luka minimal. Khususnya Yan ucapin terima kasih banyak untuk Bapak Dokter Sunfu, spesialis bedah dari Rumah Sakit Mandaya. Selalu sehat ya Pak Dokter ya? Iya, sehat selalu. Sehat juga untuk Kang Ian. Oke. Ya, Ini makasih. keren banget, saya jadi banyak tahu wawasan tentang dunia perbedahan ya. Dan juga terima kasih banyak untuk Bapak Abimanyu, Marketing Manager Mandaya Hospital Karawang. Sama-sama, Ya. terima kasih Kang Ian dan juga untuk rekan Pambuyan nanti kan karena kita rutin ya Kang ya. Kita akan talk show ini kita akan rutin kan, mungkin hari ini dokter bedah, besok mungkin dokter yang lainnya juga akan kita bawa. Jadi nantikan terus bincang sehat bersama Mandaya dan Radio Flamboyan ya. Baiklah, dan jangan lupa rekan Flamboyan bahwa Rumah Sakit Mandaya Karawang ini beralamat di Jalan Arteri Tol Karawang Barat, Teluk Jambe Karawang dengan nomor telepon 02678643.000 atau 0267864303. Nomor handphonenya 0811-982-7025. Bisa juga untuk ke ke situs websitenya itu di www.mandayahospital.com. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan rekan Flamboyan. Hatiku terhenyak ketika dokter memintaku dirawat. Rumah sakit bagiku sesuatu yang menakutkan. Aku kan kesepian dalam kesendirian tanpa kekasih hati. Belum lagi memikirkan biaya besar yang menanti. Namun saat aku masuk ke ruang rawat, kehangatan dokter dan perawat getarkan jiwa. Aku merasa dalam keluarga yang ceria, berbeda dengan bayangku selama ini. Rumah Sakit Mandaya Karawang memberi hari-hariku lalui gembira. Sakitku pulih lebih cepat dari kukira. Kita semua keluarga, kita serasa di rumah. Kalian takkan pernah merasa sendirian. Mandaya melayani semua orang dengan kasih, kenyamanan, kelembutan dan perhatian menggema di mana-mana. Kala butuh perawatan, Mandaya selalu ada. Mandaya melayani dari sakit hingga sehat, melayani dengan biaya yang sangat terjangkau. Rumah Sakit Mandaya Karawang, semangat